Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang fikih puasa bagi musafir atau fikih puasa bagi pemudik. Tentu di sini kami tidak mengajak pemirsa semua untuk melakukan mudik, karena ketetapan dari yang berwenang melarang kita semua untuk melakukan mudik karena 1-2 alasan. Tapi bagi mereka yang memang ada hajat tertentu sehingga boleh melakukan mudik, ya, atau mudik ke daerah tertentu, kami ingin menyampaikan informasi ini, yaitu bagaimana jika seseorang musafir berpuasa. Tentu seorang musafir diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa pada hari itu. Karena seseorang yang melakukan perjalanan jauh biasa kondisi hatinya, kondisi pikirannya, kondisi fisiknya itu lemah, sehingga diberikan keringanan untuk tidak melakukan puasa. Dan rentang jarak yang ditempuh sehingga boleh tidak berpuasa adalah kira-kira 90 km. Jadi kalau menempuh jarak perjalanan 90 km, diberikan keringanan kepadanya untuk tidak berpuasa. Artinya nanti setelah selesai Ramadan dia mengqadha di hari yang lain. Namun demikian bukan berarti jika dia sanggup dan mampu untuk berpuasa ada larangan. Artinya boleh-boleh saja kalau dia ingin memaksakan diri untuk berpuasa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah jika dia melakukan perjalanan dari Jawa ke Sumatera misalnya, atau dari Jawa ke Sulawesi atau ke Kalimantan, ke pulau yang lain, atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain, yang mana waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari itu berbeda. Ya, waktu salatnya berbeda. Artinya apa? Artinya misalkan di Jakarta dia berpuasa dari jam sekian sampai jam sekian, tapi ketika dia sampai ke tempat yang lain, jam berbukanya sudah berbeda ataupun jam subuhnya berbeda. Nah, ini orang yang melakukan perjalanan jauh ya harus mengikuti yang mana. Misalkan dia berangkat dari Jakarta ke Sumatera. Ketika dia sampai Sumatera, apakah dia mengikuti waktu berbukanya Jakarta atau mengikuti waktu bukanya Sumatera? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara al-lailu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-saimu." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila malam sudah datang dan siang sudah selesai, sudah habis dan matahari sudah tenggelam, sudah tidak kelihatan lagi, maka itulah waktu berbuka. Ya, artinya apa? Artinya seseorang yang melakukan musafir perjalanan jauh ini, waktu buka puasanya dia adalah waktu di mana dia berada. Ya, kalau dia berada di suatu tempat dan waktu itu dia sudah berbuka puasa, maka dia mengikuti buka puasa di waktu itu. Nah, jadi ataupun setengah perjalanan, ya, dia sudah sampai daerah mana, kemudian azan berkumandang, azan maghrib,
waktu berbuka puasa, dia berbuka di waktu itu. Dia tidak lagi mengikuti waktu puasa di tempat dia berangkat tadi. Seperti itu. Begitu juga dengan waktu awal puasa. Jika dia sampai ke suatu tempat dan ketika itu masuk waktu awal puasa, artinya tidak boleh makan minum lagi, maka dia mengikuti waktu tempat itu. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.